biasa kita akan membahas cerita-cerita yang menarik untuk menginspirasi para besti-besti di rumah. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu siswa berbakat dari SMK Negeri 1 Banyuwangi yang gak cuma aktif di kesenian tapi sudah merintis karir sebagai MUA atau makeup artist. Benar banget. Dan sekarang dia juga jadi sebagai content creator. Jadi nggak hanya di dunia seni aja tapi juga di industri digital. Betul, masih sekolah tapi aktif berkesenian, menjadi konten kreator, bahkan punya usaha MUA. Wah, ini sih inspiratif banget ya Kak Raina. Sangat menginspiratif banget. Jadi, buat kalian yang masih penasaran gimana ceritanya selanjutnya, jangan kemana-mana ya. Oke besti-besti, kita sekarang sudah bersama dengan narasumber keren kita. Halo kakak, apa kabarnya? Mungkin bisa perkenalan dulu ke besti-besti yang ada di rumah. Boleh. Jadi, perkenalkan, nama saya Elisa Wigita Laksmi dari kelas 11 jurusan Seni Pertunjukan. Nah, sebelum jauh-jauh tanya tentang MUA dan Content content creator, sebenarnya kakak memulai perjalanan ini itu di bidang seni pertunjukan ini dari mana? Apakah memang sudah sejak kecil atau tertarik setelah baru masuk SMK ini? Jadi, untuk awal mula tertarik di make up dan atau jurusan Seni pertunjukan itu karena dari orang tua. Karena orang tua saya juga seniman dua-duanya. Jadi saya berkenan melanjutkan gitu. Jadi dari umur 3 tahun saya sudah sering dilatih menari dan menyanyi. Entah itu tari Banyuwangi atau tari Bali, pasti diajarin dulu. Berarti emang udah keturunan dari diajarkan dari kecil gitu ya Kak Elisa ya. Penerus dari orang tuanya. Kira-kira apa sih hal yang paling menantang buat Kak Elisa selama masuk di jurusan seni pertunjukan ini? Tantangannya itu banyak banget sih Kak, banyak banget. Capek juga sih kalau mikirin tantangannya itu. Yang pertama itu satu, kalau di seni pertunjukan itu nggak ada yang namanya nggak bisa, harus bisa gitu. Sekali ngomong nggak bisa, itu udah jadi masalah besar banget di sana. Habis itu pasti yang kedua itu capek juga, apalagi untuk daya tubuh aku yang kurang ini gitu. Dan yang ketiga itu lingkungannya mungkin ya, karena kalau seni itu kan orang-orangnya pasti berambisi tuh, kayak aku mau gitu. Jadi kalau ada yang satu dipilih satu enggak, pasti kan kayak gitu. Jadi kayak aku tuh bingung harus gimana ini ya. Tantangannya banyak, tapi aku harus enjoy aja gitu. Karena dari awal milihnya aku di jurusan itu. Kalau mau tiba-tiba pindah kan sayang banget juga, udah jauh, sudah terjun ke sudah nyemplung gitu ya. Sudah terlalu jatuh. Bisa ceritain nggak aktivitas apa saja yang biasanya kakak jalani di jurusan ini? Ya, yang pasti kalau seni pertunjukan ya nari, terus nyanyi, bikin kostum, entah itu kostumnya dijual atau ada yang nyewa, entah dibuat sendiri. Biasanya gitu kalau Agustusan, kan kita pasti tampil karnaval ya. Nah itu pasti kan ada penampilan dari kami. Terus kami itu kayak bikin kostum juga. Kostumnya itu menyesuaikan tema yang kami angkat. Dan itu biasanya tuh sampai malam-malam gitu di sekolah jam 8. Terus kalau enggak lanjut lagi ke rumah teman buat ngelanjutinnya lagi. Berarti emang di dunia seni pertunjukan itu nggak cuma belajar tari aja ya Kak Elisa ya, tapi juga make upnya juga belajar, bikin kostumnya juga bikin sendiri ya Kak Elisa ya. Bahkan musiknya juga loh Kak, Karawita juga. Nah saya ini juga ada project sama teman itu bikin project pictographers. Nah itu kami pakai musik sendiri. Berarti emang diulik sendiri ya? Iya, diulik sendiri, kita juga riset sendiri, kita ngambil tema sendiri gitu. Jadi guru-guru cuma mendukung dan meluruskan gitu, kayak ini temanya kayak gini, jadi lebih baik kita pakai yang kayak gini, musiknya jangan yang kayak ini gitu. Cuma untuk lirik-lirik atau aransemennya atau ritme-ritmenya itu dari kami sendiri. Berarti emang tantangannya harus kreatif ya jadi anak seni pertunjukan itu.
Dari cerita Betul Kak sekali. El tadi menunjukkan banget kalau di jurusan ini tuh prosesnya sangat berliku-liku banget. Nggak cuma kayak lurus-lurus aja, enak-enak aja itu enggak. Betul Ternyata. banget Kak Raina. Dan itu baru dari sisi seni pertunjukannya aja ya. Dan masih banyak sisi-sisi lain yang belum kita bahas tentang Kak Benar Elisa banget, ini ya, ya. Kak Raina, yang pastinya lebih menarik lagi ya Kak Raina. Yang lebih menginspiratif banget buat besti-besti di rumah. Betul banget. Buat besti-besti yang masih penasaran gimana kelanjutannya, tetap di Potsari Podcast Seru Menginspirasi. Halo Besti-Besti, kembali lagi bersama aku dan Kak Raina. Nah, di segmen ini kita bakalan bahas hal yang ditunggu-tunggu nih, yang pastinya lebih menarik dari segmen berikutnya. Benar banget. Hari ini kita akan membahas tentang MUA. MUA, ya, perjalanan Kak Elisa selama menjadi makeup artist. Sebenarnya apa sih yang pertama kali bikin Kak Elisa itu tertarik masuk ke dunia makeup? Apakah dari hobi, kegiatan seni, atau mungkin ada sosok yang ngasih inspirasi buat Kak Elisa? Ini masih berkait sama orang tua. Gitu. Jadi kan emang dari kecil ikut itu. Jadi make up sekalian gitu, nyanyi sekalian gitu. Jadi make up itu juga dari hobi juga, hobi terus seni dan ya itu ngelanjutin orang tua usahanya juga. orang tua juga. Jadi tetap jadi penerus dari orang tuanya. Betul sekali. Kalau proses belajarnya sendiri gimana? Kakak ini belajar makeup secara otodidak atau pernah kursus atau belajar dari orang-orang sekitar? Kalau belajar make upnya ya, Iya. kalau belajar make upnya itu kan saya belajar dari kelas 5 SD. Oh, Nah, Sejak lama kecil, banget ya. sejak kecil sejak banget. kecil Iya. banget, dari kecil ya, Mbak. Nah, jadi pas kelas 5 SD itu ya banyak tantangan kan di sana Iya. dan di kelas 5 itu juga apa ya, ada pengalaman yang bikin aku malunya sampai sekarang juga. Kenapa itu? Kenapa itu? Kenapa itu? Jadi kan itu saya itu apa kayak maksain diri make upin orang Oh, gitu. coba-coba. Apalagi masih kelas 5 SD kan. Iya. Waktu itu masih belum terlalu tahu skillnya itu sampai mana tuh belum tahu. Bahkan bikin alis aja dulu belum bisa gitu. Nah, jadi waktu itu aku make upin anak TK. Itu ada acara apa ya? Ada acara kayak di masjid-masjid apa sih itu, kayak di pengajian gitu. Iya, iya. Nah, wisuda apa gitu. Iya. Nah, di situ ada pertunjukan. Jadi aku maksain habis itu aku bikinin alis sama, kan laki-laki kan. Iya. Itu aku bikinin ini apa namanya? Kumis. Kumis. Padahal aku nggak bisa kan itu. Iya. Itu kumisnya kebesaran banget. Terus anaknya nangis, bilang ke orang tuanya terus itu. Ya gitu, aku ikutan nangis juga. Join malah ya. Coba ikut nangis Gak juga. boleh nangis. Ya gimana, takut sama orang tuanya satu, terus anaknya makin nangis. Terus ya ada lagi selain itu, aku make up sendiri, terus aku keluar. Kan kalau di dalam ruangan itu make upnya itu kayak On point Bagus gitu ya. point, Iya, terus iya. kayak pas gitu, nggak terlalu merah, terus kayak flawless banget. Ketika aku udah keluar rumah itu Itu beda banget. abu-abu, terus abu-abu, terus itu highlighternya tuh ketebelan, habis itu merah pipinya itu kemerahan banget. Jadi aku baru keluar kamar, set ada ibuku kan, kamu itu mau kemana gitu. Aku bilang mau keluar gitu. Itu kamu dandan badut ta, kamu mau narik kemana gitu, make upmu itu loh, digituin aku. Terus intinya aku dihujat, terus udah nggak jadi keluar, aku nggak mood gitu. Itu udah hal termalu yang nggak bisa aku lupain. Pokok peristiwa yang bener-bener bikin aku Sangat malu. Kadang itu kalau diem-diem tiba-tiba keinget itu kayak aduh, langsung gitu anjir, sumpah. Berarti itu secara otodidak sendiri. Ya, secara otodidak dan dari orang tua apa jelasnya. Ternyata perjalanannya nggak gampang ya Kak Rena, banyak hal Ada. maluinnya gitu kan ya. Nah,
Tapi itu emang benar-benar bikin malu banget sih, jujur sampai sekarang aku masih belum bisa lupain hal itu. Sangat membekas banget gitu. Kalau boleh tahu pas make upin orang pertama kali itu ada rasa deg-degan atau gimana, kayak deg-degan banget nervous atau gitu iya. atau takut salah gitu. Iya. Jelas ada. Kan ya itu tadi dari kelas 5 SD ya, tadi. kelas 5 SD itu. Baru kelas 5 SD sudah berani make upin orang. Meskipun endingnya tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Bener-bener aku juga kecewa sama aku sendiri, kenapa kok aku nggak bisa make upin sesuai kemauan anak kecil itu gitu. Meskipun dia kecil kan kayak dia bisa lihat wajahnya, ya aku jelek banget gitu kan bisa kan. Nah itu kalau rasa deg-degannya itu pasti ada ya. Terus kayak ini nanti dimarahin nggak ya kalau salah, kira-kira bisa nggak ya. Kalau deg-degan itu pasti ada, semua itu pasti ada. Jangankan make up, kalau seumpama ya pidato di depan atau presentasi depan teman-teman aja kan bisa deg-degan ya. Iya. Apalagi kalau kita diberi kepercayaan sama orang lain disuruh membuat anaknya atau dirinya sendiri tampil beda, tapi ternyata tampil bedanya itu beda banget gitu. Kan kayak ya astagfirullahaladzim gitu. Kalau deg-degan itu pasti ada. Nah, pernah nggak sih selama perjalanannya Kak Elisa dari kelas 5 itu sampai sekarang dapat permintaan pelanggan tuh yang rumit gitu? Ada sih, berkali-kali aku dapat customer yang permintaannya tuh aneh, ribet, dan kalian tahu nggak sih Kak, kalau aku make upin samanya belum selesai ya? Iya. Belum selesai. Itu langsung, Kak ininya kurang, Kak lipstiknya ini kayaknya kurang merah deh, Kak ini kayaknya terlalu merah, terus astagfirullahaladzim, aku harus gimana Bu, Kak gitu. Aku sampai bingung sendiri kayak kadang aku bilang gini, Bu sabar ya, Kak sabar ya, ini masih belum selesai semua. Nanti kalau udah selesai Kakak lihat sendiri dulu hasilnya seperti apa, baru Kakak bilang ke saya kurangnya di mana gitu. Cuma rumit banget. Ada satu yang bikin saya sebel itu, tapi saya harus tetap Harus gini senyum. sama pelanggan, soalnya apapun untuk pelanggan karena kan. Nah itu tuh ada ibu-ibu waktu itu kayak make up paket gitu loh. Kayak di nikahan seperti itu. Nah habis itu ibu-ibunya itu kayak ibu-ibu yang cerewet, terus belum selesai itu dia tuh kayak udah komen gitu, gini narsis. Dia nggak bisa diem sama sekali. Tapi sekali belum dibenerin, kayak apalagi kalau bikin alis kan kita perlu kayak namanya concealer gitu. Itu tuh belum di concealer sudah bilang kayak, ini kok alisnya kayak gini ya Kak, ini kayak saya maunya tuh kayak gini. Kadang sama VC-an sama anaknya gitu. Kadang belum selesai tuh foto dia, terus teleponan kayak, halo Mbak gini. Jadi dia tuh nggak bisa diem. Jadi aku sebel, tapi aku kayak yaudah sabarin aja dulu. Mau gimana lagi pelanggan ya. Nah itu makanya itu habis itu aku udah selesai aku udah make up yang lain ini, dia datang lagi karena make upnya ada yang hilang, karena dia nggak sengaja gini atau apa gitu, aku lupa. Intinya dia balik lagi karena make upnya itu hilang karena ulahnya sendiri gitu. Bilangnya malah make up saya itu yang nggak berkualitas ini itu, udah saya sebel banget, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Nah, emak ya. Iya. Kak El ini biasanya terima job itu di jam berapa? Pagi sebelum sekolah, pulang sekolah, atau cuman di weekend aja? Kalau ngambil jobnya itu bisa pulang sekolah, bisa sebelum sekolah, sama Fleksibel. weekend, iya itu bisa. Kadang kalau nggak selalu nggak selalu weekend gitu, bisa hari Sabtu atau Jumat gitu juga. Cuma kalau sebelum sekolah itu biasanya persiapannya dari pagi banget, Subuh banget. iya, dari jam berapa ya, sekitar jam 2 sampai jam 3 itu masih baru persiapan untuk make up-nya Kak. Nah orangnya biasanya saya suruh datang jam 3 karena kan waktu itu sedikit cerita juga ya. Jadi waktu itu kan aku masih pulang pergi tuh ke sekolah, apalagi jarak turun sekolah sama rumahku itu kayak jauh banget, dari Muncak ke Banyuwangi itu kan butuh 1 jam perjalanan lah kurang lebih ya. Nah dari situ jadi aku juga mikir berapa ya, kayak
jam berapa ya kira-kira ini selesai jam segini, terus aku ke sekolah nggak telat gitu. Jadi jam 3 aku make up, kadang jam 4 udah selesai, jam 4-nya itu kayak udah selesai, orangnya pulang, customernya pulang, aku kayak bersih-bersihin diri, terus siap-siap mau ke sekolah, terus jam 5-nya berangkat ke sini. Berarti Sangat prepare banget ya. Ya, kalau weekend biasanya tuh dari subuh, malah kadang jam 1 gitu. Karena 1 malam. Iya. Nggak subuh lagi. Itu tengah malam ya, Tengah malam nggak subuh lagi itu. Jadi tuh kalau weekend tuh biasanya kan yang aku make up ini tuh langsung berapa orang gitu, 5 atau 10 orang. Apalagi kalau karnaval kan job itu Iya. masuk banyak itu. Jadi tuh dari jam 1 pagi. Dan apalagi ya, jadi tuh kayak kurang tidurnya juga ada sih, gitu aja. Menyita waktu tidur. Menyita waktu Iya. tidur, emang itu konsekuensinya ya. Kalau pulang sekolah, kalau ngambil waktu pulang sekolah, biasanya pulang sekolah kan jam 3 ya, jam 3, kecuali Jumat jam 11. Kalau pulang jam 3 itu biasanya sebelum sekolah atau malamnya itu aku udah siapin barang-barang yang mau aku bawa, kayak make upnya itu. Jadi pulang sekolah tinggal mandi, kadang nggak mandi, cuma ganti baju aja sama make up, terus berangkat ke tempat mana aku mau Make up. upin. Kan tadi Kak Elisa kalau nggak salah bilangnya berangkatnya itu dulu masih PP ya, Banyuwangi Moncar. Terus gimana sih cara Kak Elisa itu ngatur waktunya kalau misalnya ada job dadakan gitu? Biasanya kalau ada job dadakan sih aku banyak nggak nerimanya ya, kecuali kalau malamnya dia ngomong masih aku terima. Tapi kalau pagi-pagi banget atau subuh aku nggak bisa nerima, karena kalau nggak ada job terus tiba-tiba ada job kan kayak kita Kaget, nggak ada prepare, persiapan ya. gitu, apalagi Nggak ada make up kan persiapan. biasanya tuh berantakan semua kan, belum apa-apanya juga. Nah setelah itu biasanya tuh kalau malam tuh aku yain, cuma dia aku suruh datang lebih awal lagi Dari yang biasanya. Iya, ada yang biasanya, karena bisa jadi kan aku itu sekolahnya pagi atau ada kegiatan di sekolah juga pagi-pagi banget harus dari sana. Jadi aku mintanya dia datangnya lebih awal lagi. gitu. Biar nggak menyusahkan dia juga, takutnya keburu-buru terus Dia jelek, Iya, nggak sesuai, jelek nggak gitu. maksimal Jadi- gitu ya. Jadi aku lebih milih seperti itu. Kalau dadakannya subuh, dia ngechat mau baru ngechatnya itu subuh pas udah mau Iya. make up gitu, aku nggak nerima. Kecuali kalau hari libur Iya, gitu aku iya. masih nerima. Cuma kalau sekolah aku banyak nggak nerima. Berarti bukan nolak rezeki, tapi emang karena nggak Kewajiban ngotot ya. kewajiban juga. Gitu. Pernah nggak kedapatan jadwalnya itu tabrakan gitu sama jam sekolah atau latihan Iya. kan sama seni gitu. Pernah berkali-kali malah kok. Kadang tabrakan juga sama job nyanyi itu. Oh, iya. Kan di sini aku nggak cuma ikut job nyanyi aja, tapi aku juga ikut itu kesenian apa sih namanya, janger itu, kesenian janger itu. Nah pernah itu paginya aku ngerias, habis itu sorenya ngejob itu sampai jam 8. Jam 8-nya itu waktu itu tuh jauh banget sih, kesenian jangernya tuh jauh banget di Sarangan. Dan itu berapa jam ya, aku kesana kayaknya 2 jaman. Dan itu jam 8 malam gitu. Dari sana jam 11-an gitu. Kan emang kalau gitu kan kesenian janger kan emang malam gitu. Iya, Jadi it's okay. Tapi yang paling ngeri waktu itu jalannya itu sepi banget. Terus tuh kayak malam-malam sendirian? hutan gitu, kayak hutan itu nggak ada yang lewat sama sekali. Aku sendirian, sedangkan ayahku udah berangkat sama ibuku di sana. Tapi untungnya yang pemilik jangernya itu komunikasi terus sama saya. Habis itu sering kayak Mbak di mana, saya jemput gitu. Tapi takut banget waktu itu. Ya apalagi sendirian perempuan gelap ya di Iya. hutan. Saya nggak takut apa-apa, saya nggak takut setan, tapi saya takut dibegal. Iya, Gitu. itu sangat rawan banget biasanya Rawan kalau banget malam-malam. kan. Karena manusia itu lebih menakutkan dari setan zaman Jangan sekarang sekarang gitu ya. itu kan salah dikit kita udah gitu Iya. masalahnya. Iya. Tadi kan KL juga bilang
ada nyanyi juga ya. Iya. Nah, kalau nyanyi sendiri itu kayak udah tekuni dari kecil juga atau baru mulai sekarang? Kalau nyanyi itu kayaknya aku baru belajar SD. SD apa SMP gitu. Kayaknya SD kelas 6. Nah, kelas 6 itu aku pernah disuruh lomba apa ya, gending osing gitu loh. Gending osing dan dapat juara apa enggak ya? Lupa, soalnya udah lama banget. Itu pertama kali aku belajar yang namanya musik sinden gitu. Kalau awalnya tuh mungkin cuma musik-musik biasa gitu, kayak nyanyi biasa gitu. Pop gitu ya. Nah, terus guruku ada yang bilang kayak gini, kayaknya kamu ini punya potensi menyanyi deh. Gimana kalau ikut lomba latihan nanti sama bapak gitu, sama ibu gitu. Iya deh Pak, saya mau gitu. Kayaknya dapet harapan 1 deh, kayaknya waktu itu. Tapi nggak dapet yang 1, 2, 3 nggak, masih harapan. Karena musuh aku waktu itu bukan musuh sih, kayak saingannya tuh kayak bagus-bagus gitu Kak. Terus udah apa? Udah profesional juga. Habis itu ya udah nggak apa-apa, pengalaman aja. Terus SMP, kalau SMP tuh aku udah sering ikut lomba terus karena guruku selalu nyari lomba-lomba nyanyi buat aku. Ya pernah juga lomba di sini apa? Depannya Los Angeles itu Apa? Itu udah pokoknya. Dinas pendidikan. Ya pernah di situ juga. Terus kemarin ini juga lomba di Delhi itu. Dewi ya. Coba dong nyanyi dikit aja ke Elisa. Nyanyi apa ini ya? Nyanyi Banyuwangian boleh. Kan katanya sinden nih gitu. Sinden nih mau yang apa? Aku lebih ke Jawa sih sebenarnya. Nggak apa-apa, boleh. Sedikit Soalnya, aja. Silahkan saja. Apa ya yang suaranya gini-gini ya? Apa ya? Coba dia request apa ya? Apa ya? Apa Itu ya? Pulau Andong-Andong. Oh, boleh. Dari mananya, refnya atau Refnya aja dikit aja. dikit aja. apa ya refnya ya? mau. Ya udah langsung aja. Uyan andong ya rahmatullah sapenulian saben taun sunyare condro dewi alamat kepilu padang mendem kedong piakalan worong walian andong ono padang ono mendong alamat. Wih. Untuk biasanya tuh aku kalau salting tuh bisa kayang bisa salto. Oh, aduh, Tapi nggak mungkin. jangan Tapi nggak dong. mungkin kan aku salto di sini atau sampai kayang tuh nggak mungkin kan. Malu-maluin Sumpah banget aku gede gitu. banget seluruh badan guys. Kayak gending banget gitu ya. Kayak sama Emang boleh segending itu Besdi? Nah, kita kembali lagi ke make up ya. Kira-kira apa sih menurut Kak Elisa skill terpenting buat jadi bener MUA? Ketelitian kah atau ketepatan waktu, kesabaran atau komunikasi antara Kak Elisa sama customer-nya? Iya benar. Kalau menurut pribadi aku sendiri ya, entah mau di luar sana. Berbeda mungkin. Iya, karena beda-beda kan kasnya. Nah, habis itu. sorry agak Iya, ribet, nggak agak apa-apa. ribet. Nah, kalau menurut aku semuanya itu penting. Apalagi teliti itu juga penting, apalagi untuk untuk memberikan yang terbaik untuk customer kan. Kalau kita ada nggak teliti kan mungkin ada kekecewaan tersendiri dari customer. Dan untuk ketepatan Ketepatan waktu. itu juga penting karena biasanya saya datang itu 30 menit sebelum customer saya datang. Kadang 1 jam sebelum customer datang ke rumah saya sudah prepare, sudah bersih. Jadi saya tinggal nunggu aja customer datang. Kalau customer datang tinggal make up. Terus sama lagi Kesabaran dan Iya. komunikasi. kalau kesabaran dan komunikasi itu pasti harus sabar dan komunikasi juga harus baik. Kalau nggak ada komunikasi sama customer, kita kan nggak tahu mereka maunya seperti apa dan
apa namanya seumpamanya kalau customer pengennya gini terus kita nggak bisa gitu, tapi kita bilangnya bisa kan nanti Kecewa takutnya iya customer-nya. kecewa, balik lagi ke kecewa kan. Iya. Kan kita menjadi MUA itu karena satu kita ingin mempercantik Diri. Orang lain. dan diri sendiri pastinya, dan orang lain mencari MUA karena ingin Untuk mempercantik mempercantik. diri juga. Bener banget. Terus kalau kesabaran itu emang harus banyak sabarnya karena customer itu pasti beda-beda. Kayak ada yang Cewek. nurut banget, ada yang cerewet, ada yang Apa aja mau ya. udahlah ini aku Pokoknya nurut cantik. mbaknya gitu, aku nurut mbaknya mau digimanain aja, yang penting cocok di wajah saya gitu. Tapi kalau ada yang cerewet itu sabarnya tuh harus ekstra, bahkan yang ekstra aja kurang. Harus tambah Harus ekstra, ekstra, super ekstra ekstra. lagi. Iya harus super triple savage ekstra Ekstra sabar. Apalagi ngadepin ibu-ibu kayak ceritanya Kak El Iya, tadi itu ya. bikin pusing banget kalau ibu-ibu itu counternya dunia pokok. Semoga kalian nggak jadi ibu seperti itu ya. Jangan jadi ibu seperti Beda itu. Gen Z itu sudah beda, ada iya, beda generasi. Gen Z ini, Gen Z. Nah, apa kendala paling besar yang pernah Kak El alami waktu ngerjain job backup? Kendala paling besar. Kendala paling besar, sebentar ya, mikir dulu. Apa ya kira-kira kendalanya Kak El? Nah, ini kendala paling besar itu ini lebih ke transportasi ya. Oh. Karena waktu itu subuh-subuh mau make up di SMP mana nih? Banyuwangi ini? Satu. Iya, yang warna Kota. biru itu yang ada omroknya itu gerbangnya. SMP 5. Oh, SMP SMP 5. Nah, sorry. Maaf ya Besti ya, maaf ya. Dimaafin. Maafin. Nah, di situ. Dan itu kan berangkat jam 12. Jam 12 malam. Habis itu di pertengahan jalan dari Kabat itu sepeda aku yang NMAX itu Iya. nggak bisa dihidupin. Kenapa Bukan nggak itu? bisa dihidupin sih, Macet. kayak akinya itu mati. Oh. Jadi di situ udah pada bingung nih, ini gimana ya kesananya, soalnya waktunya mepet juga karena itu karnaval waktu itu. Waktu itu aku masih SMP kelas 2, nggak mau karnaval, ini gimana ya, nelpon siapa ya gitu. Jadi kebingungan sendiri, berakhir sepeda itu dititipin terus kesininya itu dijemput sama gurunya Dari SMP SMP kayaknya. Soalnya yang dipikirin sekarang itu anak-anaknya itu, Iya. kan anak-anaknya mau karnaval. Mana ada Karnaval. waktu itu ada 3 yang make up di aku sendiri, itu aku sendiri ya. Itu gak salah aku make upin 21 atau 23 gitu. 21 orang. Makanya kan itu berangkatnya kan awal gitu. Tapi untungnya kan kalau make up borongan gitu kan udah itu terserah kita Iya. gitu. Mereka nggak terlalu bisa request. Jadi itu cepet-cepet itu. Dan ya pernah lagi di SMK sendiri. Waktu itu upacara hari apa ya, kayaknya yang paskim itu kayaknya Agustus deh. Iya, Agustus. Ya, Agustus deh. Itu tuh dimintai tolong make upin anak paskibra. Dan petugas-petugas itu anak 11 tapi orang satu yang make upin. Oh, cuman kayak di saat dari satu jam orang. dari jam 4 baru mulai make up, jam 6 baru selesai. Berapa jam? 2 jam. Tapi selama 2 jam itu aku bener-bener ngebut, bener-bener terburu-buru, bener-bener nggak bisa berhenti, nggak bisa santai. Karena kalau aku nyantai dikit pasti itu waktunya itu kayak kesita banget, nggak bisa dibuat slowly karena cuma dikasih waktu 2 jam. 2 jam. Awalnya aku suruh jam 3 tapi kasihan sama mereka kan, pasti apalagi tidurnya kan malam gitu. Iya. Nanti kalau bangunnya pagi-pagi takutnya dia nggak kuat nanti Nggak konsen gitu. nanti waktu Jadi aku lebih milih nyusahin diriku sendiri ketimbang Nyusahin teman-teman orang. yang ikut paskib. Nah, sekarang kan udah berpengalaman ya di dunia make up. Dari Kak El terjun sampai sekarang itu kira-kira apa sih momen yang bikin Kak El tuh bangga sama dirinya Kak El sendiri? Aku bangganya itu dari
make up ini aku bisa bantuin orang tuaku, satu aku bisa jajan semaunya aku, terus dan aku bisa bahagiain orang lain, bisa memberikan kepercayaan pada orang lain, dan intinya yang poinnya yang paling penting itu aku bisa nyenengin orang-orang yang make up ke aku gitu, nggak bikin mereka kecewa gitu loh, dan mereka pasti balik lagi gitu. Jadi itu hal yang aku banggain, ternyata aku itu bermanfaatnya tuh di bidang ini gitu untuk orang lain, bermanfaat buat orang lain gitu untuk ya. mempercantik diri orang lain. Kalau diri sendiri buluk jelek jangan, biarin aja. Yang Los penting kan orang lain, yang iya penting orang dong. lain dulu. Iya. Tapi nih besti-besti, obrolan kita belum selesai sampai di sini aja. Soalnya narasumber kita tuh punya dunia ketiga. Dunia ketiga. Apaan tuh? Yang pertama dunia apa? Dunia apa tadi? Seni pertunjukan. Aku kira dunia gaib tadi. Waduh. Soalnya tuh kok Jadi setan gitu. narsum kita punya 3 Dunia. Wah, banyak banget ya dunia Besti. Kayaknya besok aku mau nambah dunia lagi deh. Jadi 4 dunia. Maunya sih aku 10 sih. Dunia apa aja tuh? 10. Banyak banget itu 10. Dunia make up, dunia tari, dunia industri promosi, Iya. habis itu perkantoran, Gaib masuk akuntansi. nggak? Gaib masuk nggak? Gaib masuk nggak? Jangan ya kayak gitu. Berarti dunia gaib nggak bisa keluar lagi. Nanti kalian kangen kalau nggak ketemu aku lagi. Nah, besti-besti, kalian pasti penasaran kan gimana keseruan kita di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pod Seri Podcast seru menginspirasi. Oke besti-besti, kembali lagi bersama kita. Dimana nih kita tadi sebelumnya udah bahas tentang KL yang nggak cuman aktif di sekolah aja, tapi juga jadi MUA. Nah sekarang kita mau bahas tentang keaktifan KL menjadi konten kreator. Nah kalau boleh tahu KL, kira-kira sejak kapan sih KL Lisa itu terjun ke dunia konten kreator, dan apa sih mulanya? Apakah iseng-iseng atau memang punya niat serius dari awal buat jadi konten kreator? Jadi awal mulanya saya ikut konten kreator itu di industri digital karena diajak sama kakak saya yang kebetulan juga jurusan kakak saya di industri digital, ya seperti itu. Nah habis itu awalnya cuma kontrak kerja aja sih, cuma sebulan, tapi lama-kelamaan tetap berlanjut gitu ya sampai sekarang kayak gitu. Jadi bukan iseng-iseng tapi diajak. Awalnya karena pekerjaan, terus akhirnya keterusan nyaman gitu ya. Gitu. Karena ya lumayan juga sih dibuat pengalaman di umur aku yang masih sangat terbilang masih muda. Iya benar. Berarti konten pertama kakak ini langsung tentang makanan atau awalnya buat konten random? Kalau konten sih awalnya kayak konten-konten pada umumnya sih, kayak TikTokan gitu, Velocity, sama make up, sama lagi ya, sama nari-nari gitu. Habis itu pokoknya kontenku yang pertama itu gak jelas banget, gak tertata. Jadi mungkin karena gak tertata itu kita kan gak kebaca sama algoritma. Habis itu baru aku masuk kerja itu baru tertata gitu tentang makanan. Berarti awalnya dimulai dari hal-hal random dulu ya. Apa yang bisa diposting itu diposting sama Kak Elisa. Betul sekali. Nah, gimana sih caranya Kak Elisa itu bisa dapat kesempatan buat promosiin makanan itu? Maksudnya kesempatan gimana nih? Kayak awalnya kan pasti ada ceritanya nih, kan tadi udah diajak. Nah awalnya itu ceritanya tuh gimana gitu? oh, jadi ceritanya tuh kakak saya ini ngabarin saya, Dek, ini Mas punya job, tapi perlu apa itu namanya talent. Gitu. Nah kalau mau nyari talent kayaknya susah deh buat Mas Raffi gitu. Nah gimana kalau kamu aja yang ikut Mas Raffi gitu? Ya udah deh, aku mau. Habis itu diajak pertemuan kan, itu di Rogo Jampi, ya kita ngobrol santai gitu Kak. Nah di situ ditanyain sama dia sebelumnya punya akun kerja apa enggak gitu.
saya punya akun kerja. Terus tanyain kira-kira pengikutnya berapa gitu Kak. Jadi aku bilang mungkin masih di bawah 1000, di bawah 2000. Nah habis itu aku disuruh apa namanya, itu kayak promosi. bukan, itu disuruh apa dulu namanya, kayak Portofolio. bukan portofolio. Kita tuh bikin konten dulu, ntar kalau mereka serap baru kita dikasih kontrak. Oh iya Gitu. iya. Kayak percobaan dulu Iya, contoh. itu awalnya disuruh bikin 4 video konten seperti stitch, review, habis itu yang kayak promosi itu juga, sama disuruh voice over gitu. Nah ternyata habis bikin itu kan pakai kamera seadanya waktu itu Kak, ya nggak terlalu bagus, tapi sama yang ngajak itu ternyata orangnya srek, ya udah disuruh pertemuan lagi. Waktu itu pulang sekolah diajak pertemuan lagi, habis itu disuruh itu tanda tangan kontrak. Ya. Kakak sendiri ini paling sering ngerasain kendala apa? Apakah peralatan, waktu, atau ide konten? Kalau untuk peralatan sih aku tidak di situ ya, karena yang mengutik-utik peralatan itu kameramennya sama yang ngedit gitu. Jadi aku cuma perlu persiapan ide konten sama waktunya itu bisa apa enggak, apalagi kan bentrok sama sekolah gitu ya. Jadi kayak baginya itu bener-bener harus tepat gitu. Dan kadang itu yang terkendala itu lebih ke waktu sih, karena kalau saya bisa kakak saya nggak bisa, kalau kakak saya bisa saya nggak bisa, karena kesibukan kita sudah berbeda gitu. Dari segi kesibukan di situ sih kendalanya. Kan ini sudah keseringan konten ya, kira-kira ada gak sih pas Kak Elis itu pernah ngerasa bosen gitu kan, soalnya kan kreator itu harus bikin konten terus gitu kan, kerjaannya ya segitu toh, monoton gitu. Bosen banget, apalagi kalau kita belum disuruh riset, gimana ya, disuruh riset konten gitu, kayak kita disuruh cari konten yang baru gitu. Itu rasanya bosen banget, apalagi kan aku cuma disuruh stitch dan stitch terus, jadi kayak bosen banget, kayak nggak ada hal baru, review ya cuma gitu-gitu aja. Jadi kayaknya perlu riset lagi deh, tapi masih nunggu dari yang atasan dulu. Gak mungkin kita tiba-tiba riset tanpa perintah gitu, karena kan di sini kan kita juga baru belajar, juga baru ikut, baru diajak gitu. Takutnya tuh ada kesalahan dari kita juga, malah takutnya kayak mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Benar banget. Berarti emang namanya Gen Z itu suka bosenan gitu kan ya, apalagi kan kerjaannya konten kreator, kerjaannya gitu apalagi cuma duduk aja, mengedit aja, cuma voice over aja gitu, bosen banget. Jadi kayak bosen gitu kan ya, jadi kayak harus ngapain lagi gitu kan ya. Iya, tapi mau nyari momen baru tuh kayaknya nggak bisa, karena kita ya udah kerjanya di situ gitu, kita terpaku sama karena kerjaan, jadinya ya kita nggak bisa explore lebih dalam lagi, lebih luas lagi gitu ya kayaknya. Berarti Kak Ali ini konten kreatornya itu cuma fokus di makanan aja? Iya, cuma fokus di makanan aja untuk ini. Sebenarnya sih aku juga pengen itu fokus jadi bukan beauty sih, aku nggak suka kayak skincarean, tapi aku suka yang make up gitu. Aku pengennya tuh bikin konten itu, tapi kayaknya nanti dulu aja deh, jangan sekarang. Kita fokus dulu di makanan. Harapan kakak kedepannya untuk konten yang kakak buat itu seperti apa? Mau ngembangin konten kemana? Atau mau fokus di konten kreator, atau mau fokus menjadi MA? Kalau itu sih masih bingung gitu ya. Di sisi lain aku juga nyaman jadi konten kreator, dan di sisi lain aku juga emang pegangan aku dari kecil itu make up, jadi aku kayak nggak bisa ninggalin dua-duanya. Jujur ini kan aku juga bisa nari, tapi aku lebih ke make up ketimbang menari. Ini mending make up, nyanyi itu aja.
Makanya kalau ditanyain suruh gimana nih, fokus kemana nih, kayaknya aku seimbang deh, kayak ya content creator iya dan makeup juga iya gitu. Berarti selagi masih bisa diseimbangkan, Iya, maunya kenapa seimbang enggak gitu gitu, ya. kenapa enggak gitu, kalau bisa dua-duanya kenapa enggak. Berarti sekali jalan dua-duanya dikerjain gitu ya. Betul sekali. Wah gila sih Kak Raina ya, di Gila segmen ini kita udah kagum banget sama perjalanan Kak Elisa. Mulai dari cuma nari-nari aja, make up aja yang awalnya memalukan sampai sekarang jadi pro player. Ribet Terus sedikit. jadi apa tuh lagi? Jadi penyanyi juga Ya. sampai content creator Content yang creator. punya ribuan followers nih. Apa tadi tuh dunianya? Ada 3, katanya Tiga. mau nambah 10 Ya, sekarang. sabar. Belajar dulu satu-satu, nggak mungkin langsung dicangkup semua gini, nggak bisa. Nah, buat bestie-bestie yang penasaran gimana selanjutnya, nah di segmen selanjutnya ini kita akan membahas pesan dan kesan buat bestie-bestie di rumah. Gimana perjalanan Kak El ini selama ini? Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pod Seri Podcast Rumah Inspirasi. Halo bestie-bestie, kembali lagi bersama kita di Pod Seri Podcast Rumah Inspirasi. Nah, nggak ada rasa nih bestie-bestie, kita udah ada di akhir obrolan seru kita sama Kak Elisa. Tadi kita udah bahas mulai dari awal Kak Elisa Ya. di dunia seni, kemudian awal Kak Elisa make up, sampai sekarang jadi content creator yang banyak digemari sama Gen Z utamanya Bener ya. banget. Dari seluruh aktivitas kakak sekolah ini, make up sampai jadi content creator, apa sih pelajaran hidup yang paling penting yang kakak dapat? Pelajaran hidup yang aku dapat sih kayak awalnya kan aku nggak terlalu suka komunikasi sama orang. Jadi aku jadi bisa komunikasi sama orang-orang dengan baik dan bisa belajar menghargai orang lain, belajar menerima kritik dari orang lain juga, dan belajar kayak ya udah, capek itu ternyata ada apa namanya? Ada waktunya, ada masanya capek. Ada masanya capek, juga ada balasannya. Ya, ada hasil yang Iya. memuaskan di balik. Ya maksud kata-kata. saya itu bisa ada balasannya juga, dan udah sih itu aja kayaknya yang aku dapat. Berarti banyak ya hal-hal penting atau pengalaman hidup yang sudah KL ambil dari perjalanan KL selama ini ya. Nah, dari semua pengalamannya KL nih pasti ada yang namanya momen terendahnya KL nih, momen capek, momen putus asa lah gitu. Kira-kira apa sih yang biasanya kakak lakukan biar bisa bangkit lagi, biar semangat lagi? Kalau aku sih, aku tipe anak yang nggak bisa sendiri ya. Jadi aku biasanya tuh kayak cerita ke kakakku, sama pokoknya kakak-kakakku, sepupu-sepupuku gitu. Aku lagi capek ya, aku kayak gini. Biasanya terus kumpul, terus dinasihatin banyak-banyak. Udah nggak apa-apa, capek emang ada gitu. Tapi nggak harus capek terus gitu. Kayak gini tuh nggak setiap hari, kayak gini nggak setiap menit, nggak setiap jam gitu. Pasti ada masanya kita capek, tapi nggak setiap hari. Pasti kita tuh juga banyak senengnya, karena di balik lelah itu pasti ada Hasil yang memuaskan. ada hasilnya gitu. Itu sih. Berarti tipenya yang ngumpul sama Iya. orang-orang, kita berbagi keluh kesah bersama, berbagi cerita bersama gitu Bisa ya. energi lagi. Iya, Betul. kalau sendiri malah Kayak bingung, kayak sedih gitu. nggak bisa, malah jadi berkelanjutan Iya. gitu sedihnya. Nah, apa pesan kakak untuk anak-anak yang takut atau ragu untuk memulai sesuatu? Kalau pesan saya sih, pesan aku nih ya, jangan ragu, nggak apa-apa. Kalau pertama gagal tuh nggak apa-apa, karena kalau gagal itu masih bisa kita ulangi gitu. Karena nggak semua kegagalan itu akhir dari semuanya. Itu pemikiran yang salah. Kalau kita gagal, berarti kita nggak bisa di sini. Itu salah banget. Dan kalau gagal, kalau bisa coba lagi, gagal bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Nggak apa ya, konsistensi, lebih ke konsisten aja, nggak apa-apa. Aku awalnya juga gitu kok, aku banyak gagalnya sampai aku bilang
udah deh kayaknya aku cukup sampai sini aja gitu. Tapi udah deh kayak dicoba lagi, ternyata pas dicoba lagi enjoy, terus ternyata ada jalannya gitu. Gitu aja sih. Berarti pesannya itu jangan pantang menyerah ya, Jangan karena pantang kegagalan menyerah. itu bukan akhir dari segalanya. Ya, gagal Benar itu banget. bukan akhir dari segalanya. Yang penting konsisten. Konsisten. Apalagi kalau punya usaha kecil-kecilan tuh ya, dia merintis kecil-kecilan gitu. Itu sih harus konsisten, harus promosi juga. Kalau nggak promosi nggak ada apa-apanya ya. Orang Nggak ada yang tahu tahu. gitu. Kita perlu marketing dikit. Betul. Banyak juga nggak apa-apa. Nah, tadi kan kita udah tanya banyak hal nih. Sekarang pertanyaan terakhir dari kita. Gimana sih cara Kak Elisa itu mengatur waktu biar semua yang Kak Elisa jalani itu biar seimbang gitu? Ini pertanyaannya agak susah ya, karena aku sendiri jujur dari aku sendiri aku masih belum bisa ngatur waktu gitu. Karena aku apa ya, kadang itu juga ada bentrok gitu. Padahal itu nggak banyak kegiatan gitu, tapi tetap aja bentrok. Karena dari aku sendiri itu masih belum bisa ngatur waktunya, masih belum bisa kayak oh nanti jam segini harus kayak gini, ntar jam segini harus selesai gitu. Aku masih belum bisa memanage waktu aku sendiri sama kegiatan aku sendiri. Jadi kalau ditanyain ini kayaknya aku masih belum ada jawaban deh. Itu jujur-jujuran saja loh. Masih belum bisa memanage waktu yang tepat. Tapi dari sisi terang Sisi terang. aku masih apa ya, aku punya keinginan buat nyari waktu, nyari apa kayak biar seimbang gitu. Agar intinya itu kayak aku itu kayak nggak apa sih keburu-buru gitu. Kalau ada kegiatan ada apa itu aku nggak keburu-buru. Sampai sekarang aku pagi ada acara ini, pagi ada ini, terus sore ada job ini. Jadi tuh aku kayak nggak ngeluh dulu gitu. Jadi biasanya kan kalau nggak bisa ngatur waktu kan capek itu pasti kan kita ngeluh, duh ini lagi habis ini lagi capek banget, nggak usah gitu. Biasanya kalau jujur ini aku pernah mikir kayak gitu, terus berakhir aku izin nggak kerja karena capek dari badan, terus besoknya langsung sakit. Karena itu nggak bisa memanage waktu dan kita mengiyakan semua kegiatan yang datang gitu. Jadi kita nggak bisa nolak gitu. Harusnya tuh kita nolak kan, kita nolak, sama kita nggak bisa. Kita harus bisa nolak gitu. Kalau emang dari dirinya kita sendiri tuh kita tuh nggak mampu gitu. Tapi dari akunya sendiri tuh kadang aku kayak nggak enak, ada rasa nggak enak gitu. Itu aja sih. Berarti emang banyak sekali ya pengalaman yang udah Kak Elisa lewatin, dan itu pastinya menginspirasi banget buat Besti. Wah, nggak kerasa banget ya Kak Reina, kita udah ada di penghujung acara nih. Kita tadi udah banyak dapat cerita dari Kak Elisa, dari awal sampai akhir perjalanan Kak Elisa. Terus kita juga udah dapat banyak pelajaran ya. Bener banget, mulai dari cerita KL di dunia seni yang isinya penuh kreativitas, terus perjalanannya jadi ibu muda yang super produktif, sampai ke dunia konten kreator yang nggak main-main. Betul banget. Nah, kita semua mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Kak Elisa yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan berbagi cerita sama kita. Sama-sama, dan di sini aku juga berterima kasih karena sudah diundang ke sini. Jadi saya bisa menceritakan, sharing dengan kegiatan aku, aktivitas aku selama ini. Dan juga terima kasih buat besti-besti di rumah yang setia nonton kita di Podseri ini. Sampai detik ini juga. Sampai episode 4 sudah, masih banyak episode lainnya. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa buat tetap ikutin episode kita selanjutnya, karena di setiap episode kita punya bintang tamu yang pastinya keren, terus punya cerita menginspiratif juga yang bikin kalian punya pandangan baru nih buat besti-besti. Bener banget. Di sini bersama aku Reina dan aku Yovita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap kreatif, tetap positif, dan terus bersuara inspiratif bareng kami di Podseri. Podcast Rumah.